Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulana dari kelas 17 3C 02 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas jenis-jenis jaringan komputer. Saat ini hampir setiap komputer yang kita temui merupakan bagian dari sebuah jaringan komputer yang kompleks. Sebelum masuk ke pembahasan, kita cari tahu dulu apa itu jaringan komputer. Secara sederhana, pengertian dari jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Terus apa sih manfaat dari jaringan komputer? Ya, diantaranya bisa memperluas wawasan, memperbesar peluang bisnis, sebagai tempat beraktivitas menjadi lebih mandiri, dan tempat untuk mencari lowongan pekerjaan ataupun untuk membuka lowongan pekerjaan. Terus kerugian dari jaringan komputer yaitu adanya penipuan sebagai tempat judi, pornografi, dan pencemaran nama baik. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada PAN, ada Personal Area Network, ada LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Sebenarnya untuk jenis-jenis jaringan komputer itu ada banyak ya. Cuman di sini saya ngebahas yang 4 bersaudara ini aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke PAN, yaitu Personal Area Network. PAN merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA, asisten pribadi digital. Sedangkan untuk perangkatnya sendiri bisa memiliki pribadi atau bukan. Jaringan PAN pada umumnya hanya 4-10 meter yang dipakai untuk berkomunikasi antar perangkat pribadi yang dimiliki sendiri atau intra personal communication, atau juga bisa dihubungkan ke tingkat lebih tinggi, setara jaringan internet atau uplink. Oke, penghubung dalam jaringan PAN itu sendiri ada banyak ya. Ada Bluetooth, inframerah, wireless, sama gelombang radio. Lalu untuk perangkat yang dapat dihubungkan pada jaringan PAN itu juga banyak. Ada telepon atau handphone, televisi, komputer atau laptop, internet, AC, printer, dan lain sebagainya. Lalu untuk
Apa ya, kelebihan dari jaringan PAN Personal Area Network, jaringannya lebih dekat dan data maupun informasi yang diterima bersifat rahasia. Dapat menukar data berbentuk file, audio, dan video tanpa memakai kabel. Simple lah. Komunikasi lebih praktis tanpa terganggu dengan pengguna lainnya. Lalu para peretas kemungkinan bisa terdeteksi untuk keamanan data. Begitupun sama virus juga sama. Jadi hacking susah lah masuknya gitu. Lalu untuk kekurangan dari jaringan PAN sendiri itu ada banyak sih sebenarnya, tapi di sini saya masukkan cuma 3 ya. Karena sifatnya dekat, maka pengguna jaringan ini tidak dapat melakukan komunikasi dengan lokasi yang jauh, jadi terbatas lah kan, cuma 4 sampai 10 meter ya. Lalu sangat tergantung pada sinyal. Selanjutnya tidak dapat mengirim file sekaligus, jadi harus satu-satu dulu, nggak bisa langsung sekaligus. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu ruangan lainnya. Umumnya LAN yang ada saat ini berbasis teknologi 802.3, yaitu yang sekarang ya. Masing-masing komputer atau node mempunyai dana komputasi sendiri, namun berbeda dengan konsep DOM terminal. Masing-masing komputer juga mengakses sumber daya pada LAN sesuai dengan hak akses yang sudah diatur. Sumber daya ini bisa berupa perangkat atau data ya. Contoh penggunaan jaringan LAN, telepon, nyambungin komputer ke kayak wifi lah, kayak gitu. Setting router atau access point, internet, sharing data, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelebihan LAN sendiri yaitu dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, bisa bareng-bareng ya, kayak wifi gitu, main game bareng kan. Lalu penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, simple ya, cepat, tidak banyak kabel, sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. Lalu jaringan LAN membuat kita mengcopy data antar komputer dan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Jadi cepat kalau pakai LAN itu ya. Lalu kekurangannya sendiri itu jika banyak yang terhubung ke jaringan LAN itu akan melambat karena semua komputer PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Gitu minusnya. Jadi kalau ada serangan hacking itu masukin malware kan, wah,
kena deh semuanya. Lalu yang selanjutnya sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Ya, masih banyak lagi ya. Lanjut, kita ke MAN Metropolitan Area Network. Merupakan jenis jaringan yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. Disebut dengan Metropolitan Area Network dikarenakan jenis jaringan komputer ini digunakan untuk dapat menghubungkan jaringan yang ada di satu kota ke kota lainnya. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang berfungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. Contoh sederhana dari jaringan MAN adalah jaringan bank. Kalau nggak jaringan bank juga kampus bisa. Ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, seperti contohnya Bank Mandiri ada di yang ada terhubung di wilayah koneksi jaringan MAN pada wilayah Jakarta gitu. Terus Depok, Bogor, Tangerang gitu. Jauh ya jangkauannya juga. Untuk selanjutnya, kelebihan dari jaringan MAN adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari cabang-cabang kantor dikumpulin di satu tempat. Transaksi real time langsung ya. Saat itu juga komunikasi antar wilayah atau kantor dapat melalui email, chatting, atau video conference. Untuk kekurangan jaringan MAN adalah biaya operasional mahal. Udah pasti mahal ya kalau operasionalnya. Lalu untuk kedua, instalasi infrastrukturnya tidak mudah, membentuk sebuah jaringan yang sulit. Terus lalu untuk ketiganya, rumit untuk diperbaiki pada saat terjadi troubleshoot pada jaringan. Dan lain seterusnya masih ada. Oke, yang sekarang masuk ke WAN, Wide Area Network. WAN atau bisa disebut Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah atau kota, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer membutuhkan router saluran komunikasi publik. Karakteristik WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan jaringan MAN. Oleh karena itu, WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sangat luas. Memiliki cakupan area yang sangat luas. Jadi, biasanya pada jaringan WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya menggunakan operator telekomunikasi yaitu supaya perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan WAN itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, next. Ini untuk kelebihan WAN. Semua yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang kedua, dapat berbagi software dan resource dengan koneksi works
stasiun. Yang ketiga, melakukan update data maupun mengumpulkan data dapat dilakukan setiap saat. Yang keempat, jaringan WAN dapat menghubungkan antar komputer pada jangkauan yang lebih luas secara geografis. Oke, next. Untuk kekurangan dari WAN itu pastikan biaya operasional mahal karena kan jarak yang sangat jauh, udah pasti itu mah. Lalu yang kedua, instalasi jaringan rumit. Yang ketiga, memerlukan firewall atau perlindungan yang baik. Yang keempat, dengan jarak yang jauh, tidak semuanya perlindungan jaringan WAN ampuh terhadap serangan hacking. Yang kelima, perawatan jaringan full time. Jadi ya, terus-terus harus diurus. Wah, oke. Tamat sekian pembahasan jaringan, jenis-jenis jaringan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.